Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rekrutmen dan seleksi. Pertama-tama perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Gali Ramadhani. Yang kedua adalah Davaleno. Yang ketiga adalah Aldo Fajar. Ya, selanjutnya yang pertama adalah pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi, kesimpulannya adalah rekrutmen merupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen ini. Kesemuanya ini menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Departemen SDM. Kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung pada kualitas suatu proses rekrutmen itu sendiri. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi. Yang melakukan rekrutmen setelah rekrutmen proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan yang mengisi posisi yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya adalah tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dan dari berbagai sumber pelamar, sehingga akan memungkinkan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan terbaik. Menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Selain itu, juga untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, serta untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis rekrutmen. Jenis-jenis rekrutmen terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu adalah transfer yang pertama, atau bisa dikenal dengan istilah mutasi. Organisasi memindahkan tenaga kerja dari satu bidang ke bidang lain, namun dengan jenjang yang sama. Misalnya, seorang staf dari satu tempat dipindahkan ke cabang yang lain, seperti itu. Yang kedua adalah promosi atau penaikan status jenjang atau jabatan dari tenaga kerja yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ya, jadi promosi itu seperti kenaikan jabatan itu dah. Dan yang ketiga adalah re-employing atau tindakan organisasi untuk mempekerjakan kembali mantan tenaga kerja. Ini juga masuk dalam rekrutmen internal karena mantan tenaga kerja sudah pasti berpengalaman dan lebih dikenal dalam lingkup organisasi. Mungkin seperti yang saat ini ya, kasus COVID ini kan banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Nanti kalau COVID sudah kembali meredah, pasti mereka akan di re-employing lagi. Dan yang kedua tadi adalah rekrutmen eksternal. Dalam rekrutmen eksternal masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah walk-in and walk-in, atau pelamar yang datang dan menulis lamaran sendiri. Walk-in yaitu seorang datang ke departemen SDM untuk mengetahui lowongan pekerjaan apa yang sedang dicari. Sedangkan walk-in yaitu pelamar menulis belangko pertanyaan yang disediakan perusahaan. Dan yang kedua adalah iklan. Iklan adalah sumber eksternal yang paling sering dilakukan perusahaan dan bersifat wajib.
keuntungan terbesar dari iklan adalah bisa menjangkau masyarakat luas dan calon pelamar yang tersebar dapat memperoleh informasi dari iklan. Dan yang ketiga adalah pertukaran tenaga kerja. Ada pertukaran tenaga kerja yang dijalankan oleh pemerintah maupun yang dilakukan atas kerjasama antara perusahaan. Namun biasanya cara ini terjadi pada instansi pemerintahan. Dan yang keempat adalah lembaga pendidikan. Saya jelaskan tadi yang ketiga ada pertukaran tenaga kerja. Jadi biasanya kan terjadi pada instansi pemerintahan, contohnya itu guru SD. Guru SD tidak akan bertahun-tahun bekerja di satu SD itu aja. Nanti dia akan dipindahkan ke SD yang lain. Seperti misalnya guru kita yang pertama itu dari SD Kaliwining 6. Dan nanti dia akan dipindahkan ke SD Kaliwining 3 atau 4 atau 5 seperti itu. Dan yang keempat adalah lembaga pendidikan. Ada lembaga profesional tertentu yang berfungsi sebagai sumber eksternal untuk merekrut lulusan baru. Dari lembaga ini, perekrutan semacam ini dilakukan melalui institusi pendidikan atau sering disebut sebagai perekrutan kampus. Mereka memiliki tim rekrutmen khusus yang membantu menyediakan pekerjaan bagi lulusan baru. Dan yang kelima adalah rekomendasi. Biasanya cara ini dilakukan perusahaan dengan mendengarkan usulan dari tenaga kerjanya tentang orang yang pantas untuk dipekerjakan dalam perusahaan. Ada juga yang melalui institusi pendidikan yang memberikan rekomendasi lulusan mereka kepada perusahaan. Yang terakhir adalah kontraktor tenaga kerja. Sering juga disebut dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang mengadakan perekrutan dan memasuk tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja tidak terikat kontrak langsung dengan perusahaan tempat dia bekerja, tapi terikat kontrak dengan perusahaan kontraktor tenaga kerja yang merekrutnya. Jika terjadi pemutusan habis masa kerjanya, maka tenaga kerja akan dikeluarkan dari perusahaan. Ini contohnya seperti saya pernah dengar ini dari kebanyakan kontrak seperti ini. Jadi dia bekerja di perusahaan asing dan di negara asing, di Vietnam contohnya, tapi dia kontraknya itu tidak dengan perusahaan asing tersebut, melainkan melalui kontraktor tenaga kerja ini. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Samata Putra, NIM 181124. Saya akan menjelaskan tentang tahapan proses rekrutmen. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Beban kerja yang meningkat dari karyawan lama dapat menurunkan kinerja jika tidak mendapatkan segera pertolongan. Kemungkinan lain penyebab perlunya rekrutmen adalah pembukaan divisi baru atau terjadinya mutasi jabatan. Yang kedua yaitu merencanakan proses perekrutan. Perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan. Yang ketiga yaitu memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD atau Human Resource Department dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkannya dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilihan media untuk masang iklan lowongan seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat yaitu proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Untuk mempersingkat proses lamaran kerja, pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat dapat dihubungi melalui telepon atau SMS untuk memberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Tim HRD dapat menggunakan telepon untuk melakukan wawancara singkat
atau prawawancara untuk meyakinkan bahwa calon tersebut sesuai atau cukup berkualitas untuk diundang wawancara langsung. Yang kelima yaitu memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan semua langkah di atas, maka tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, persiapkan penawaran dan kontak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan tersebut. Yang keenam yaitu menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah. Karena impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja yang baik. Ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan perkenalkan dengan beberapa karyawan lain untuk membuat karyawan baru tersebut merasa diterima dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Seleksi juga disebut sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan seleksi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Artinya, yang utama bagi perusahaan adalah memperoleh karyawan yang jujur dan memiliki moral atau perilaku yang baik. Dengan demikian, kecil kemungkinan jika nanti diangkat sebagai karyawan akan melakukan hal-hal yang merugikan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Artinya karyawan yang mau dan mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankannya. Hasil seleksi nantinya akan memilih orang-orang yang mau dan mampu untuk bekerja, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan sebaik mungkin. Karyawan yang seperti ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Artinya mendapatkan karyawan yang memiliki kesetiaan kepada perusahaan seperti tidak membongkar rahasia perusahaan kepada pihak manapun, kemudian berusaha menunjukkan dan membela kepentingan perusahaan jika ada yang mencoba untuk berbuat tidak baik terhadap perusahaannya. Yang keempat yaitu mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Artinya dengan seleksi yang baik akan memperoleh karyawan yang inovatif guna mengembangkan produk perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis metode seleksi. Yang pertama yaitu wawancara. Jadi wawancara merupakan dialog yang dimulai oleh satu atau lebih dari satu orang untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi berbagai kualifikasi pelamar untuk bekerja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses wawancara seleksi adalah yang pertama yaitu wawancara sebaiknya terstruktur, terstandarisasi, dan terfokus pada sasaran yang akan dicapai. Yang kedua yaitu wawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadap suatu situasi tertentu di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya menggunakan pewawancara yang terlatih. Yang kedua yaitu referensi. Jadi referensi merupakan suatu proses dalam seleksi karyawan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang pelamar. Yang ketiga yaitu tes kemampuan fisik. Walaupun otomatisasi dan kemajuan teknologi lainnya telah menghilangkan atau mengubah banyak tugas pekerjaan yang menuntut fisik, banyak pekerjaan yang masih memerlukan kemampuan fisik atau psikomotorik tertentu. Tes kemampuan fisik diperlukan guna untuk memperkirakan kinerja pelamar. Hal ini dilakukan agar dapat diperkirakan kemungkinan cedera yang akan dialami di tempat kerja. Ada beberapa jenis tes kemampuan fisik, yaitu yang pertama tes ketegangan otot, dan yang kedua yaitu tes kekuatan otot, dan yang ketiga yaitu tes ketahanan otot, dan yang keempat yaitu tes ketahanan jantung dan pembuluh darah,
Dan yang kelima yaitu tes kelenturan tubuh, yang keenam yaitu tes keseimbangan, dan yang ketujuh yaitu tes koordinasi, dan yang ke-8 yaitu tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan tes yang dapat membedakan individu berdasarkan kemampuan mental. Kategori dalam tes kemampuan kognitif meliputi ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan pemahaman verbal, mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami serta menggunakan bahasa dan tulisan. Dan yang kedua yaitu kemampuan kuantitatif, meliputi ketepatan dan kecepatan seseorang dalam memecahkan masalah-masalah aritmatika. Dan yang terakhir yaitu kemampuan penalaran. Konsep yang lebih luas mengacu pada kemampuan seseorang untuk menemukan berbagai solusi terhadap beragam masalah. Ada juga investasi kepribadian. Investasi kepribadian merupakan kategori pengelompokan kepribadian yang mengacu pada hal-hal yang disukai oleh individu. Di slide yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tahapan seleksi. Jadi yang pertama yaitu wawancara awal. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Dan yang kedua yaitu pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tes atau penguji ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Yang ketiga yaitu wawancara ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawan. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Interview atau wawancara dapat dilakukan secara one-to-one atau wawancara dengan pelamar. Panel interview antara komite penyeleksi dengan pelamar atau group interview antara pewawancara dengan beberapa orang pelamar. Dan yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Jadi pemeriksaan latar belakang dan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Perusahaan akan menelpon atau mengirimkan surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar ataupun keluarga pelamar dan perusahaan tempat pelamar. Sebelumnya, bekerja untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar dan sesuai. Dan yang kelima yaitu evaluasi medis. Jadi setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa, ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Terus yang keenam yaitu keputusan penyeleksian. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis. Di proses inilah perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu surat pengangkatan. Langkah paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.